jadi di sini kebetulan kita ngadain udah yang ketiga kalinya. Ini kelas Kaspin yang ketiga. Tema yang akan kita angkat saat ini adalah tips mudah kelola bisnis food and beverage. Nah, ini nanti bakalan dibawakan sama Kak Foni selaku telemarketing kasir pintar. Ya, saya persilakan Kak Foni. Gimana Kak Foni? Halo Kak Foni. Udah hadir ya Kak Foni? Iya Kak Sony, terima kasih. Halo Sobat Kaspin, perkenalkan dengan saya Foni Enggareliana. Saya selaku telemarketing eksekutif dari Kasir Pintar ya. Di sini kami bisa memberikan beberapa penjelasan untuk Kasir Pintar ya. Dan mungkin mulai dari sekarang apa gimana Kak Sony? Silakan Kak Foni. Dimulai aja nggak apa-apa. Oh iya, nanti silakan Sobat Kasmin kalau misalnya aktif, nanti kita akan memberikan sedikit hadiah giveaway ke kalian. Jadi nanti kita akan melakukan penilaian keaktifan, sama mungkin nanti kita ada sedikit ice breaking supaya mencairkan suasana, dan nanti bakalan juga ada hadiahnya. Silakan ditunggu. Oke, baik. Di sini Kak, sebelumnya kami akan menjelaskan kembali terkait apa sih itu kasir pintar Kak ya. Jadi di sini untuk kasir pintar ini adalah aplikasi kasir digital berbasis cloud yang mampu untuk penuhi berbagai kebutuhan usaha para UMKM. Dalam artian di sini untuk perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan para pemilik usaha memiliki sebuah sistem yang memudahkan operasional usaha ya Kak. Dan untuk sistem tersebut, ini dikenalnya sebagai POS atau Point of Sale, yang merupakan aplikasi kasir atau cash register usaha. Dengan sistem tersebut, otomatis di sini untuk para pebisnis otomatis akan lebih dimudahkan seperti itu, Kak. Nah, kemudian di sini untuk apa saja yang kita dapatkan jika kita menggunakan aplikasi kasir pintar. Yang pertama di sini terkait untuk catatan transaksi penjualan dengan sistem kasir digital. Jadi kalau dulunya untuk penggunaan aplikasi ini kan menggunakan masih manual ya Kak. Nah sedangkan kalau kita menggunakan ini ya pencatatan manual kan otomatis yang pertama kurang efektif ya Kak dan kurang akurat seperti itu. Nah, namun ketika kita sudah beralih ke sistem kasir digital, otomatis di sini kakak tinggal untuk mengolah semua datanya dalam sebuah gadget dan itu pun akan lebih memudahkan untuk usaha kakak pastinya dan lebih profesional dalam memulai bidang usaha ya kak. Kemudian untuk yang kedua di sini untuk kelola stok barang atau produk secara benar. Dan ketiga di sini ada evaluasi performa usaha dengan laporan super lengkap. Nah, untuk kasir pintar sendiri di sini kan ada beberapa laporan yang nanti kakak bisa lihat nih. Jadi untuk laporan yang dapat kakak lihat di situ ada laporan umum, kemudian laporan semua transaksi, laporan penjualan, laporan penjualan dan pembelian barang, kemudian modal, pengunjung dan laporan pajak kak. Kemudian di sini untuk kakak juga bisa untuk mengatur kinerja karyawan kak, karena aplikasi kasir pintar di sini bisa digunakan untuk multi user ya kak. Jadi nanti kakak bisa untuk membuka akun staff yang dimana itu nanti untuk kakak juga bisa memantau laporan dari jarak jauh seperti itu. Kemudian di sini pantau bisnis dimanapun dan kapanpun ini ya memantau laporan dari jarak jauh dimanapun kakak itu nanti kakak tetap bisa untuk memantau dan mengelola bisnis kakak dengan mudah ya kak. Kemudian di sini untuk aplikasi kasir pertama yang menyediakan menu PPOB. Nah, jadi hebatnya kasir pintar di sini kita juga sudah menyediakan untuk fitur PPOB, Kak. Nah, fitur PPOB ini Kakak bisa manfaatkan untuk ini ya, Kak, pemasukan tambahan seperti untuk transaksi pembayaran listrik, PDAM, kemudian top up game juga bisa, Kak. Kemudian di sini untuk pulsa juga bisa. Nah, kemudian di sini untuk kakak kita juga sudah terintegrasi dengan ini ya, untuk PPOB sendiri ini dengan seperti OVO, kemudian Dana, Link Aja, kemudian GoPay, kemudian di sini untuk mungkin kakak yang sering ini
Main Shopee kan bisa top up nih, misalnya punya saldo di PPUB bisa diintegrasikan langsung lewat Shopee Pay juga bisa Kak. Namun di sini kalau untuk menggunakan e-wallet dari menu PPUB sendiri Kak, ini nanti untuk Kakak harus verifikasi data diri terlebih dahulu ya Kak. Kemudian next di sini di kasir pintar ini kan banyak yang bingung. Kasir pintar ini bisa untuk digunakan pada bidang apa aja sih? Nah, di sini untuk kasir pintar, kakak-kakak di sini bisa gunakan untuk di kantor, bisa di lokasi usaha, merchant dan lain-lain, seperti di kafe, konter pulsa, online shop, restoran khususnya Kak ya, toko kelontong dan lain-lain Kak. Kemudian di sini mengapa harus pilih kasir pintar, Kak? Karena di sini untuk aplikasi kasir pintar sendiri ini berbasis cloud, Kak, yang khusus dipersembahkan untuk UMKM yang dimana kita sudah jamin untuk keamanannya, Kak. Karena data-datanya pun juga sudah akan tersimpan aman jika nanti Kakak untuk kita kan sudah server kami kan sudah berbasis cloud seperti itu ya. Dan untuk fitur aplikasi ini lengkap dan terintegrasi satu sama lain. Dalam artian di sini untuk aplikasi kasir pintar itu bisa digunakan untuk multi user yang nanti Kakak bisa untuk memantau staf Kakak, laporan dan lain-lain itu melalui fitur aplikasi Kasir Pintar Pro. Kemudian di sini untuk yang ketiga ini mendukung perkembangan usaha dengan penyajian data yang lengkap, Kak. Kemudian ada tampilan aplikasi mudah dipelajari untuk orang yang pertama kali menggunakan. Kita juga sudah menyediakan tutorial ya Kak dan link untuk cara penggunaan aplikasi kasir pintar. Barangkali ada yang masih ada fitur yang mungkin kurang jelas, itu Kakak nanti bisa lihat untuk tutorialnya lebih jelas melalui YouTube juga bisa. Kemudian di sini untuk aplikasi selalu diupdate dan diperbaiki untuk layanan yang lebih baik. Jadi untuk aplikasi kasir pintar ini kita selalu memberikan untuk upgrade, selalu upgrade ya, yang dimana kita juga akan selalu menambah fitur-fitur terbaru agar di sini untuk penggunaan aplikasinya selalu ini ya Kak ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu khawatir karena di sini untuk aplikasi kasir pintar kita selalu upgrade untuk fitur-fitur terbaru di masa yang akan mendatang juga seperti itu. Jadi kasir pintar juga sudah banyak yang menggunakan Kak. Siapa saja sih pengguna kasir pintar ini? Nah, untuk saat ini kasir pintar sudah banyak digunakan Kak. Lebih dari 700.000 UMKM di seluruh Indonesia ya Kak ya. Dan ini untuk beberapa testimoni dari pemilik usaha yang sudah menggunakan aplikasi Kasir Pintar Pro. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk tambahan informasi khusus bahwasanya di sini Kasir Pintar memiliki ini ya Kak ya, dua aplikasi yaitu Kasir Pintar Pro dan Kasir Pintar Free. Yang dimana untuk Kasir Pintar Free ini gratis, tapi untuk database yang disediakan itu hanya 1.000 Kak. Namun beda lagi dengan Kasir Pintar Pro. Jika Kasir Pintar Pro ini untuk penyediaan tuh 10, kemudian di situ sudah disediakan juga fitur OB, kemudian ada all shopping ya. Nah, all shopping di sini jika Kak menggunakan kasir pintar, ini Kakak bisa membuat toko online yang sudah terhubung langsung atau terintegrasi dengan kasir pintar, yang dimana nanti Kakak juga bisa langsung share link untuk toko online Kakak begitu. Nah, kemudian Kak, terkait di sini kasir pintar juga memiliki plugin ya. Nah, ini banyak yang tanya nih terkait untuk new user ya, yang baru pertama menggunakan kasir pintar ini pasti akan bertanya terkait untuk plugin. Nah, plugin itu apa? Plugin adalah fitur tambahan dari aplikasi kasir pintar, yang dimana di sini kita memiliki beberapa fitur ya. Fitur tambahan di sini business account, ingredients, food menu, manajemen itu, dan untuk aplikasi tambahan lainnya. Yang di sini kan untuk bisnis account ini Kakak bisa gunakan juga ya terkait untuk mengaktifkan seperti tipe barang pada Kasir Pintar Pro Kak. Nah, tipe barang sendiri ini kita juga nantinya pasti bisa digunakan untuk paket, kemudian untuk bisa menggunakan tipe barang email dan lain-lain. Nah, khusus untuk ingredients Kak, ini adalah logo dari
plugin ingredients yang dimana ini nanti fungsi dari ingredients sendiri untuk memotong stok pada bahan baku. Jadi kalau untuk di sini dalam usahanya yang bergerak dalam bidang kuliner, nah ini untuk bahan baku eh, kebanyakan ini banyak yang aktivasi ya untuk penggunaan bahan baku tersebut. Nah, kemudian di sini ada food menu, Kak. Jadi food menu dan kitchen management ini saling terintegrasi, Kak. Jika Kakak di sini mengaktifasi ya, untuk food menu ini menghubungkan antara pesanan yang dibuat dari waiters di bagian dapur dan kasir, seperti itu. Kemudian di sini untuk fitur-fitur dari aplikasi kasir pintar, Kak. Di sini untuk fitur-fitur dari aplikasi kasir pintar ini ada manajemen, transaksi, dan laporan ya. Nah, kalau untuk manajemen sendiri di sini sudah tersedia barang atau jasa, kemudian ada kategori barang, manajemen stok, pembelian barang, pelanggan dan supplier, dan lain-lain. Untuk transaksi di sini sudah ada fitur pesanan, kemudian cetak struk, call to mata uang, dan untuk fitur PPOB khusus ya. Dan untuk laporan di sini juga sudah lengkap, Kak. Jadi nanti Kakak juga bisa memantau laporannya dari untuk laporan laba, kemudian laporan arus keuangan, penjualan, transaksi penjualan, dan lain-lain. Jadi di sini untuk kakak semua, barangkali di sini masih ada yang memang masih ingin mengenal apa itu kasir pintar, mungkin barangkali belum ada atau masih penggunaan free nih, mau update ke Pro, silakan untuk upgrade ya untuk penggunaan kasir pintar Pro dengan cara-cara seperti ini. Jadi untuk kakak bisa daftar manual, kemudian nanti untuk login atau input email password ya kak ya. Nah, ini diusahakan ketika kakak ini untuk kasih pintar khusus di sini jangan sampai typo ya kak ya, karena kalau untuk di sini ketika kakak input email ini typo, otomatis di sini nanti untuk verifikasinya yang dibutuhkan kak untuk penggunaan aplikasi ya. Jadi misalnya emailnya salah, itu otomatis kakak harus membuat akun baru lagi kak, seperti itu, karena untuk email ini kan adalah kunci dari verifikasi untuk sebuah aplikasi ya. Kalau misalnya di sini emailnya juga lupa passwordnya, nah ini juga fatal kalau misalnya kakak sudah lama menggunakan kasir pintar, kemudian di sini untuk passwordnya di sini kakak juga lupa, nah itu juga fatal juga kak. Jadi perlu diperhatikan ya. Kemudian untuk kelola data barang atau jasa ya, nanti untuk lebih detailnya kita akan langsung demo ya. Jadi nanti untuk kakak juga supaya lebih jelas. Jadi untuk terkait gambaran saja, bahwasanya untuk edit atau input barangnya, ini kita nanti sudah bisa untuk memasukkan gambar produk kak. Kemudian di situ ada nama produk juga. Nah tipe-tipe barang ini yang nanti akan kita bahas ya kak ya pada demo F&B kali ini, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk informasi juga bahwasanya untuk penggunaan Kasir Pintar Pro ini Kak berbayar ya. Nah, untuk pembayaran aplikasi Kasir Pintar Pro ini kan per bulannya 50.000 ya Kak. Jadi di sini ketika nanti Kakak sudah login untuk Kasir Pintar Pro, nah ini Kakak akan diberikan untuk free trial selama 30 hari Kak. Nah, untuk di sini Kakak bisa coba untuk menggunakan Kasir Pintar Pro, dan mungkin di sini kita akan lanjutkan untuk ini ya Kak ya, demo penggunaan atau cara input tipe barang. Nah, mungkin dari sini Kak yang dapat saya sampaikan. Apakah di sini kakak-kakak ada yang ditanyakan? Silakan Kak. Ya mungkin baru ada yang datang ya juga ya. Jadi saya coba review yang disampaikan sama Mbak Foninya. Jadi kasir pintar ini juga ada beberapa fitur. Yang mencatat transaksi, yang kedua adalah fitur kelola stok, yang ketiga adalah fitur kelola karyawan. Lalu kita juga bisa memantau laporan keuangan kita nih, bisa per hari, per bulan, sampai per tahun. Dan fitur bulan kita terkadang juga salah satunya PPOB. Jadi PPOB ini salah satu yang kita punya di antara POS yang lain.
Jadi kita bisa melakukan pembayaran atau pembelian dari pulsa, e-wallet, sampai bayar PDAM juga pun kita juga udah bisa sampai masuk ke laporan kita, Kak. Seperti itu. Lalu tadi dijelaskan juga sama Mbak Foni, kenapa harus pakai kasir pintar? Karena kita udah berbasis cloud, yang dimana datanya udah aman dan bisa terintegrasi dengan fitur-fitur kita yang lain, Kak. Lalu kita juga selalu update fitur, serta juga memperbaiki bug. Dan kasir pintar pun untuk tampilannya juga agak mudah dipelajari secara manual, otodidak, diajari sama orang. Nah, ada juga tadi fitur yang dijelaskan sama Mbak Foni adalah all shopping. Jadi fitur all shopping ini juga bisa menampilkan barang-barangnya kakak yang dijual ini seperti apa, supaya bisa menjadi e-katalognya teman-teman sobat Kaspin di sini. Dan kita juga lagi mengembangkan fitur all shopping secara untuk F&B itu kita bisa pesan tanpa antri. Jadi ketika ada customer masuk nih, nanti bakalan kita bisa pesan tanpa lewat kasir, seperti itu. Dan tadi juga ada dijelaskan sama Mbak Foni, plugin-pluginnya kita. Ada business account, ada ingredients, food menu, sama desktop. Nah, untuk teman-teman yang mau mengaktifkan tipe barang, yang sejenis kayak ini sama paket, nanti bisa menggunakan atau mengaktifkan plugin business account. Dengan ingredients nanti bisa juga memotong bahan baku. Jadi kalau misalnya kakak punya bahan baku yang stoknya ada berbagai macam A, B, C, nanti stoknya bakal bisa berkurang sendiri ketika kakak mengaktifkan plugin ingredients. Sedangkan untuk yang food menu nanti bisa menghubungkan antara waiters sama kasir yang ada di tempat kasirnya. Yang selanjutnya itu desktop. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya nih, apakah bisa untuk di komputer, PC, atau yang berbasisnya bukan lewat HP, itu bisa Kak aktifkan pluginnya desktop. Dan untuk kasir pintar sendiri, kita nyediain trial selama 30 hari. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Sobat Kaspin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dibuka mungkin satu pertanyaan dulu lah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini Kak Foni, jadi ada yang mau tanya nih. Untuk PPT-nya nanti bakalan di-share atau seperti apa, Kak? Halo, Kak Foni. Iya Kak, Suara saya apakah sebelumnya hilang? kalau untuk halo Kak Sony. Halo. Iya. Iya, Halo. sebelumnya terkait untuk PPT di sini masih belum bisa ya kita bagikan. Nah, Nah, kalau ini nanti untuk di tidak sini bisa nanti untuk dibagikan, info teman-teman. lebih lanjutnya nanti nanti untuk info lanjutnya mungkin kita bisa konfirmasi nanti mungkin bisa cek juga di YouTube ya Kak ya. Di sosial media kami di Instagram juga bisa. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Mas Iwan. Untuk masa trial ada beberapa data, gambar, produk, sama transaksi yang tidak sinkron dengan account owner dan kasir pintar. Itu apakah ada kasus-kasus kayak gitu, Kak, biasanya? Baik Kak, jadi di sini kalau untuk terkait kasus untuk ini ya data yang tidak sinkron antara staff dan owner, nah ini juga harus dipastikan Kak ketika sinkronisasi untuk ya, koneksi jaringan itu harus stabil Kak. Karena untuk itu juga ini ya untuk upload ada server itu nanti juga tidak ini ya sehingga kadang ada yang tidak tersinkron seperti itu. Jadi lebih ke koneksi jaringan harus lebih stabil juga seperti itu Kak Sony. Oke, Kak Foni. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih yang terakhir ya. Sebelum kita lanjut ke sesi pengenalan, pembelajaran buat teman-teman Sobat Kaspin di sini. Bisa nggak Kak dibuat kelola pelanggan mengenai poin-poin belanja?
Oh, baik. Pastinya bisa dong, Kak. Jadi di sini untuk Sobat Kaspin nanti jika ingin untuk menambah poin seperti itu ya. Nah, itu bisa aktivasi plugin business account yang tadi sudah saya ini ya jelaskan terkait untuk plugin business account, Kak. Seperti itu. Baik. Ini bakalan kalau misalnya Sobat Kaspin ada yang nanya lagi, kita lanjut di sesi selanjutnya. Teman-teman bisa tanya lagi ke Kak Foninya seperti apa. Nah, habis ini kita akan melanjutkan sesinya ke arah pembelajaran ya. Kita mengenal fitur-fiturnya seperti apa. Nah, sebelum ke arah sana mungkin jangan lupa teman-teman aktif karena kita bakal menyediain voucher 50.000 untuk koin premium. Jadi nanti bisa digunakan untuk berlangganan 1 bulan gratis. Kayak gitu. Ya silakan Kak Foni. Baik Kak, di sini kita sudah ada di ini ya, di menu database dari Kasir Pintar Pro yang dimana kita akan belajar untuk input barang terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk cara input barang dari aplikasi Kasir Pintar ini, kita bisa klik di menu manajemen Kak. Nah, untuk di menu manajemen ini sudah ada beberapa fitur ya, seperti barang, kategori, manajemen, pembelian barang, dan lain-lain. Nah, untuk ketika kita input barang, kita bisa klik di barang atau jasa. Nah, jika sudah ada di barang atau jasa, mungkin di sini Sobat Kaspin jika ada ini ya, untuk aplikasinya bisa juga untuk mengikuti tutorialnya seperti itu, Kak. Jadi sama-sama belajar nih, seperti itu. Kemudian di sini kita klik di tambah barang ya, Kak. Kemudian di tambah barang ini kita ada beberapa untuk ini ya, Kak. Beberapa tipe barang. Nah, untuk tipe barang di sini kita ada yang namanya bahan baku, paket, varian, multisatuan, dan IMEI. Nah, jadi di sini misalnya ketika kita klik di bahan baku, kemudian di sini muncul kalau harus untuk berlangganan plugin. Nah, itu otomatis kita harus berlangganan kalau untuk yang bahan baku yang tadi saya sampaikan harus berlangganan jika bahan baku itu menggunakan ingredients, plugin ingredients ya, Kak. Jadi itu nanti akan memotong stok bahan baku secara otomatis ketika ditransaksikan. Nah, jadi di sini ketika akan menggunakan bahan baku, dipastikan kita juga sudah ada untuk bahan-bahan bakunya ya pada database. Nah, pertama contohnya kita akan membuat beberapa ini ya Kak untuk bahan bakunya. Contohnya di sini yang pertama kita bisa eh, contoh saja ya nasi goreng seperti itu. Nah, untuk nasi goreng ini kan pasti memerlukan bahan-bahan baku seperti contohnya nasi seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masukkan stoknya. Nah, untuk kode di sini kita bisa klik otomatis dan juga kita juga bisa bebas ya untuk memberikan untuk kode karena kode ini sebagai identitas barang kakak seperti itu. Nah, untuk harga dasar misalnya di sini untuk nasi dibuat 3.000. Kemudian untuk harga jualnya di sini 4.000. Nah, jika sudah kita bisa klik simpan ya, Kak ya. Kemudian di sini dari beberapa bahan baku itu kan untuk nasi goreng ini kan ada nasi, kemudian di sini misalnya mau dikasih juga terkait untuk beberapa bahan bakunya seperti ayam seperti itu. Kita masukkan ayam untuk tipe barangnya pilih default dulu ya sebelum dijadikan bahan baku. Kemudian isi stoknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik di kode barangnya dan untuk harga jual ini opsional ya. Contohnya harga dasarnya 5.000. Nah, untuk harga jualnya di sini 7.000. Klik simpan.
Kemudian di sini ketika ditambah barang, nah kita sudah bisa nih untuk masukkan menu yang nanti akan ditransaksikan. Contohnya di sini adalah nasi goreng, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tipe barang, di sini kakak bisa pilih yang di bahan baku. Klik bahan baku, nah nanti untuk formatnya akan muncul seperti ini ya kak. Jadi nanti kakak tinggal klik di tambah bahan baku tadi. Nah, ini sudah muncul ya kak ya. Ayam. Nah, ini kita bisa input untuk beberapa itemnya. Nah, jika sudah, ini tinggal klik di pojok kanan atas, centang. Nah, kemudian di sini sudah terlihat Kak untuk menu nasi goreng. Ini untuk tipe barang bahan baku. Kemudian di sini sudah terlihat bahan baku dari nasi goreng adalah ayam dan nasi. Nah, jadi di sini Kakak sudah bisa untuk memasukkan stoknya seperti itu Kak. Nah, kalau untuk stoknya di sini misalnya unlimited ya Kak ya. Oke, kemudian di sini untuk Nah, kemudian di sini untuk Kakak bisa masukkan ya untuk harga nasi goreng. Misalnya di sini untuk harga dasarnya Kak itu dibuat 10.000. Kemudian untuk harga jualnya mau dibuat 15.000. Nah, sudah ya. Jangan lupa untuk masukkan kodenya dan klik simpan. Nah, jadi pada database sudah tersedia yang namanya nasi goreng ya, yang sudah tadi kita buat. Kemudian kita coba untuk transaksikan, Kak. Oke, siap. Jadi Kak, di sini kan tadi untuk ini ya, terkait kita tadi sudah input terkait beberapa barang, yaitu untuk tipe barangnya ya adalah bahan baku seperti itu. Nah, tadi kan ini sudah tercatat sebagai nasi goreng yang tadi ini ya Kak ya. Kita nanti akan coba untuk transaksikan nih seperti itu. Nah, jadi untuk transaksi kita di sini tinggal ke menu ini ya, transaksi penjualan Kak. Nah, kemudian di sini Kakak tinggal klik di nasi goreng. Kemudian klik lanjut. Kemudian bisa lakukan pembayaran, Kak. Nah, transaksi berhasil ya. Nah, untuk kita bisa lihat struknya, tinggal diklik lainnya. Nah, kemudian ini tampilan ketika kita membeli nasi goreng tadi ya, Kak. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba lagi nih untuk memasukkan tipe barang lagi ya. Nah, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan Kak terkait untuk tipe barang dari bahan baku ini Kak? Mungkin Kak Sony bisa dijelaskan? Ini ada yang mau tanya Kak. Jadi kalau misalnya nih ada GoFood atau GrabFood kan kena potongan nih Kak. Nah kalau misalnya harga barangnya itu 10.000, kalau misalnya ada potongan 20% dari GrabFood atau GoFoodnya, itu manage harganya gimana ya Kak? Oke. Baik Kak. Jadi sebelumnya terkait di sini kan pasti yang ditanyakan adalah ketika kita sudah ini ya untuk berjualnya itu ke terintegrasinya dengan Gojek atau GoFood seperti itu ya Kak ya. Nah, untuk cara memasukkannya sendiri, kita bisa ke barang atau jasa. Kemudian di situ kita bisa klik di tambah barang ya Kak. Misalnya di sini tadi ya untuk nasi goreng. Kemudian klik di bahan baku. Tambah bahan baku.
Baik Kak, di sini bisa kita ulangi kembali ya. Jika di sini kita akan input untuk harga seperti ini ya Kak ya, Gojek atau GoFood seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau untuk di sini misalnya Kakak mau masukkan untuk ongkos biaya Gojek itu kita masih belum terintegrasi untuk ke Gojek. Namun kita bisa untuk melakukan pencatatan. Sistem pencatatannya bisa kita input pada struk ya, seperti itu. Nah, caranya ketika kita sudah masuk di ini ya Kak ya, pada barang atau jasa, kita masuk kembali. Nah, kemudian di sini kan kita tambah barang Kak, seperti itu. Nah, kita masukkan, coba. Nasi goreng. Kemudian di sini kita masukkan untuk tipe barangnya adalah bahan baku. Kemudian klik bahan baku. Nah, jika sudah, di sini untuk kakak ketika sudah masukkan terkait untuk kode, kemudian stoknya ini kan unlimited kak, terkait untuk harga dasar di sini, misalnya tadi ya 10.000, kemudian kakak jualnya 15.000 nih. Nah, untuk cara masukkan di situ kita klik ditampilkan lebih ini kak, untuk inputnya ya. Nah, ini ini opsional Kak, sesuai dengan kebutuhan dari ini Kak, bisnis Kakak ya. Itu nanti Kakak juga bisa isi pada kolom tersebut ya. Nah, untuk ini kan sudah ada nih ketika scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada tipe harga. Nah, jadi kita harus masukkan tipe harga Kak, karena di situ sudah tertera ya, ada grosir, retailer, eceran atau Gojek. Nah, kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa langsung input saja, misalnya contohnya di sini GrabFood gitu ya. Nah, untuk harga dalam ininya kakak kan misalnya pada tokonya nih, pada tokonya harganya kan tadi 15 nih. Nah, kalau misalnya lewat GrabFood misalnya mau dijualnya 17.000 begitu ya kak. Kita tinggal inputkan saja. Kemudian klik pojok kanan atas, disimpan. Nah, sudah ada ya. Nah, misalnya di sini mau tambah lagi nih. Nah, ini GoFood seperti itu ya. Kemudian untuk harganya misalnya di GoFood berbeda atau yang lainnya itu sesuai kebutuhan. Nah, ini kita masukkan sama ya 17.000. Kemudian klik centang. Nah, jangan lupa nih Kak, ketika sudah masukkan, otomatis di sini kita tinggal klik simpan. Kemudian coba kita transaksikan ya Kak. Nah, tadi kan di nasi goreng 2 ya Kak, yang kita input coba dengan Gojek tadi ya. Ketika kita klik, ketika kita sudah klik di tipe harga tadi untuk Gojek atau ini Stoknya belum dirubah, nah, Pak. Stok unlimited, Pak. halo Kak, mohon maaf bagaimana? Itu yang nasi goreng 2 itu stok unitednya belum dirubah kayaknya. Nggak bakalan bisa ditransaksi kan nantinya. Oh iya Kak, mohon maaf. Kak, saya mau nanya sekalian satu lagi. Kalau misalnya harga Gojek atau Grab itu kan dipotong ya 20%. Itu pembukuannya bagaimana ya? Oh iya Kak, Sebelumnya di mengingatkan. situ belum ya. Ya Kak Sony Kalau silakan. misalnya tanya nanti itu aja Kak di kolom komentar nanti kita bacakan. Nanti biar sampaikan ke Mbak Foninya secara terstruktur Kak, seperti itu. Nanti saya akan mempersilahkan Kak kalau misalnya mau bicara tatap muka seperti itu. Ya, silakan Kak Foni.
Oke Kak, ini kan untuk stoknya dibuat unlimited ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita nanti terkait untuk di kalau misalnya stoknya dibuat unlimited, otomatis di sini kita tinggal centang atau uncentang stok ini ya, pakai stok atau tidak, seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian di sini kan kita sudah mencoba ya untuk transaksikan penjualannya. Kemudian di sini kita klik lagi di nasi goreng. Nah, kemudian di sini misalnya untuk ada GrabFood, GoFood dan default. Nah, untuk default di sini itu adalah harga sesuai pada toko Kakak. Nah, untuk GoFood ini yang tadi sudah Kakak input ya. Misalnya GrabFood. Kemudian di sini bisa tinggal kita klik saja untuk transaksikan. Klik lanjut. Lakukan pembayaran. Nah, otomatis di sini nanti kita bisa lihat untuk struknya di lainnya. Nah, jadi di sini untuk Kakak sudah terlihat ya untuk pembayarannya. Baik. Nah, kemudian di sini terkait untuk ini ya, Kak. Nah, terkait untuk tadi yang tanyakan ada pajak GoFood nih. Nah, kalau untuk pajak pada GoFood di sini kami untuk masih belum menyediakan ya, seperti itu Kak. Namun tenang saja, nanti ini kan pasti akan kita ini Kak sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, seperti itu. Nah, Oke, next, di makasih. sini Sementara kita sih saya pakai diskon, ya, pakai fitur diskon saya siasati untuk yang 20% fitur. GoFood, GrabFood. Oh baik, bisa Kak, bisa seperti itu. Jadi untuk di sini misalnya masih belum terjadi GoFood atau ini ya untuk Gojeknya misalnya ya. Nah otomatis di sini kita bisa menggunakan untuk fitur diskon pajak dan biaya. Nah kembali lagi di sini ketika kita akan menginput barang atau jasa, kemudian di sini kan kita juga ada nih untuk paket seperti itu ya. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat ini ya untuk menu paket, ini mohon untuk membuat untuk defaultnya dahulu, database-nya dulu. Nah, ini misalnya kakak di sini mau membuat satu paket seperti contoh. Di sini nanti dalam satu paket ada es teh, kemudian isi stoknya, isi kode barang, dan untuk harga jual, harga dasar di sini misalnya 2.000. Nah, untuk harga jual di sini kita buat 4.000. Simpan. Kemudian di sini untuk tadi kan untuk nasi kan kita sudah ada nih. Nah, kalau misalnya kita membuat paket Kak, ini ya untuk stoknya itu harus disamakan seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa buat kembali untuk input barangnya. Misalnya di sini kita
kita buat nasi kerawu gitu ya. Kemudian di sini stoknya tadi 20 ya, otomatis di sini kita samakan 20. Kemudian untuk harga dasarnya misalnya 3.000, harga jualnya 5.000. Simpan. Kemudian di sini misalnya kakak dalam paket tersebut ini mau dinamakan nih, misalnya paket contoh ya, misalnya paket kenyang yang dimana ini nanti sudah ada nasi kerawu plus es tehnya tadi gitu ya kak ya. Kemudian jangan lupa tipe barang di sini pilih paket. Kemudian di sini untuk kakak silakan tambah paket. Misalnya di sini tadi ya ada nasi kerawu sama es teh. Nah, tinggal dicentang. Nah, kemudian akan keluar ini ya kak ya. Paket nasi kerawu, 5 nasi kerawu dan 5 es teh tadi. Kemudian di sini jika mau menggunakan stok tinggal centang, jika tidak menggunakan stok atau misalnya itu unlimited tidak perlu dicentang ya kak. Kemudian untuk harga dasarnya misalnya dijual untuk harga dasarnya misalnya 10.000, untuk harga jualnya 15.000. Tinggal klik simpan. Nah, di sini kita coba transaksikan terkait untuk menu paket yang tadi sudah kita buat ya kak. Jadi tadi sudah ada paket kenyang yang sudah kita buat nih. Nah, paket kenyang kita klik, kemudian klik lanjut. Silakan lakukan pembayaran. Nah, jadi di situ untuk paket kenyang juga sudah lengkap ya kak. Jadi sudah ada keterangan untuk paket yang didapatkan, ada nasi kerawu dan es teh. Mungkin untuk menu paket di sini apakah ada yang ditanyakan kak? Silakan. Oh iya kak, mengingatkan tadi kan ada saran nih dari teman-teman dan dari kita sendiri. Tolong kalau misalnya dari pemateri menjelaskan itu di-keep dulu kak pertanyaannya. Silakan dilontarkan ke kolom komentar. Nanti bisa saya sampaikan ke Kak Foni. Terima kasih. Silakan dilanjut Kak Foni. Oh, siap Kak Sony. Terima kasih. Nah, jadi di sini untuk kita juga jadi di sini kita akan lanjut ya terkait untuk tipe barang supaya di sini juga lebih jelas nih. Nah, di sini tipe barang juga ada tipe barang varian Kak. Nah, kebanyakan kan pada kuliner ini kan varian juga ini ya dibutuhkan Kak. Misalnya nih untuk Kakak nah, misalnya di sini Kakak mau jual kue seperti itu ya Kak ya. Contoh saja gampangnya di sini kakak jual roti bakar begitu. Nah kalau untuk yang tipe varian ini kita tidak perlu menambahkan database, tapi langsung saja ya input. Kemudian di sini roti bakar. Nah ini kakak tinggal klik. Kemudian di varian ini varian 1 ini kakak bisa input untuk rasa ya, rasa. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah klik selesai. Kemudian klik tambah Kak untuk input rasanya ya. Misalnya ada rasa coklat. Kemudian add. Kemudian ada rasa vanila begitu ya Kak ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus menambahkan untuk ukurannya seperti itu. Misalnya untuk roti bakar ini ya Kak,
tinggal kita klik untuk size atau ukuran. Nah, ada ukuran yang small dan juga ukuran large. Nah, kalau sudah seperti ini kan otomatis di sini dalam roti bakar tersebut kan kakak di sini punya beberapa rasa nih, ada rasa coklat dan vanila. Nah, untuk ukurannya di sini adalah ukuran kecil ya dan ukuran yang besar. Kemudian kita klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian akan muncul seperti ini kak. Nah, terkait di sini untuk barcode, di sini kakak bisa masukkan untuk ini ya kak ya. Nah, barcode-nya angka atau huruf, tapi tidak boleh memasukkan seperti ini ya kak, huruf spasi atau lain-lain, agar itu untuk agar kodenya bisa terbaca seperti itu kak. Nah, contohnya di sini saya klik coklat 1 untuk ukuran yang small. Coklat 1. Kemudian di sini stoknya 10. Untuk harga dasarnya kita buat saja 10.000. Harga jualnya 15.000. Nah, untuk yang ukuran large ini kita buat coklat 2 kak. Kemudian untuk stoknya kita samakan saja supaya lebih gampang. Kemudian untuk harga dasar dibuat 15.000 kak. Untuk harga jual menjadi 20.000. Sama halnya seperti kayak vanila. Jadi vanila 1. Kemudian untuk harga dasar 10.000. Kemudian untuk harga jualnya 15.000. Dan juga untuk yang large vanilla 2 stoknya 10, harga dasarnya ini 15.000, untuk harga jualnya 20.000. Nah, jika sudah terisi semuanya, otomatis ini kita tinggal klik centang atau tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Nah, jika sudah, ini nanti akan muncul seperti ini kak. Nah, untuk kode barang yang sudah kita buat tadi akan muncul seperti ini ya. Kemudian jangan lupa diklik kodenya. Kemudian untuk harga dasar masukkan untuk harga jualnya. Nah, klik simpan. Nah, jika sudah, kita coba untuk transaksikan kak. Nah, tadi kan kita buat roti bakar nih kak. Nah, klik di roti bakar. Kemudian di sini pilih coklat. Nah, ini sudah akan muncul small dan large. Misalnya nih, ada customer yang mau beli ukuran large 1. Kemudian di sini ada beli yang vanilla ukuran small 1. Ada 2 item yang dipilih, kemudian klik lanjut. Kemudian di situ bisa lakukan pembayaran. Nah, jadi Kak, di sini kan untuk terkait pembayaran ya, dari di sini kan kita juga ada fitur pajak nih. Nah, jika Kakak di sini klik sebelumnya sudah setting untuk memasukkan pajak 10%, otomatis itu nanti akan masuk pada ini ya, pembayarannya Kakak pajak 10%. Namun jika tidak disetting untuk pemasukan pajak ya otomatis ini tidak dikenakan pajak untuk transaksinya, seperti itu Kak. Nah, kemudian kita lakukan pembayarannya Kak. Klik centang. Nah, kita bisa lihat struknya ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ya, untuk roti bakar coklat yang ukuran besar sekian, untuk harga yang small sekian. Jadi sudah ini ya Kak ya, terpilah.
Di sini kita bisa untuk lanjutkan. Nah, jadi kan kita sudah belajar terkait bahan baku, kemudian paket, kemudian varian. Nah, kita coba untuk multisatuan. Nah, jadi untuk multisatuan ini mungkin barangkali ada kakak-kakak di sini yang menjual terkait untuk minuman ya. Nah, ini paling mudah contohnya misalnya Marimas seperti itu ya. Jadi untuk multisatuan ini ketika kakak menjual barangnya itu dalam ini ya satuan pieces, lusin atau dus. Nah, ini biasanya ini ya untuk usaha yang bergerak di bidang retail seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini sebelumnya Kak, kan kita juga ada kategori barang nih Kak. Nah, jadi untuk kategori barang ini kita bisa buat. Nah, maksudnya dari kategori barang itu apa? Ketika kita akan melakukan transaksi, kita mau mengkategorikan yang makanan itu makanan, kemudian yang di bagian minuman kita tinggal klik minuman seperti contohnya di sini Kak. Nah, jadi kalau kita sudah buat di kategori barang tadi, nah itu kan kita sudah menambahkan makanan dan minuman ya Kak. Nah, otomatis ini sudah akan muncul di sini Kak, makanan dan minuman. Nah, misalnya di sini untuk Kakak akan menambahkan untuk ini ya Kak ya. Nah, ini semua item kan. Nah, kemudian Kakak klik di barang atau jasa. Nah, kemudian pilih di nasi goreng 2. Kemudian klik edit, Kak. Nah, jadi di situ sudah tertera kategori, Kakak tinggal klik saja. Misalnya nanti nasi goreng mau dikelompokkan pada makanan. Nah, klik simpan. Nah, otomatis nanti pada makanan sudah terkelompokkan sendiri ya, Kak ya. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya kalau mau dikategorikan di minuman seperti itu ya Kak ya. Klik edit ke barang jasa, kemudian klik edit Kak. Kemudian scroll ke bawah, klik kategori minuman. Klik simpan. Nah, bisa dicek pada kategori minuman. Nah, seperti ini. Jadi misalnya nanti kalau kakak punya beberapa nih semua itemnya ya, semua item dari database yang tadi sudah kakak input, kemudian mau lebih efektifnya nanti untuk yang makanan-makanan, minuman-minuman bisa dikategorikan di aplikasi Kasir Pintar Pro. Kemudian terkait untuk di sini. Nah, ini yang paling biasanya kan kalau untuk kakak biasanya beli ya, atau reseller ya, seperti itu. Nah, kita bisa klik di ini Kak, pelanggan atau supplier, mohon maaf. Nah, jadi misalnya di sini kalau kakak di sini belum masukkan untuk reseller, maaf supplier kakak. Nah, misalnya kakak tinggal klik di tombol plus ya di bawah ini. Nah, kalau di sini kan sudah ada nih, saya punya supplier yang sudah saya simpan sebelumnya. Nah, ini tinggal klik saja. Baik. Nah, untuk cara menginput pelanggan di sini bisa saya bantu informasikan ya, Kak ya. Jadi, kita klik di pelanggan. Kemudian klik tanda plus di bawah. Klik izinkan. Nah, jadi di sini misalnya tambah pelanggan manual seperti itu ya, Kak ya. Kemudian di sini bisa kita masukkan, misalnya kita reseller dari Maju Jaya gitu Kak. Nah,
Nah, kemudian ini bisa dimasukkan untuk nomornya. Untuk alamatnya bisa opsional. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk transaksikan ya. Nah, contohnya nasi goreng 2. Klik OK. Lanjut, bayar. Nah, kita di sini tinggal klik pelanggan. Kemudian di sini klik untuk menambahkan pelanggan. Nah, ini ada toko Maju Jaya yang sudah kita save tadi. Nah, klik simpan. Kita transaksikan. Nah, jadi itu sudah tertera juga ya untuk nama supplier pada struk yang nama pelanggan, mohon maaf, yang sudah kita input. Nah, terkait di sini untuk yang tadi ya, kan ada diskon nih terkait untuk struk yang sudah ditransaksikan tadi. Nah, sebelumnya misalnya pada restoran atau mungkin pada toko tersebut itu dikenakan pajak, diskon atau yang lain-lain. Nah, kita tinggal masuk ke diskon, pajak, dan biaya supaya ini nanti kakak inputnya itu tidak manual ya, tapi sudah secara otomatis ketika transaksi. Nah, contohnya di sini ada diskon. Nah, jadi untuk diskon di sini, kakak di sini misalnya nih mau menggunakan pada tempat ininya ya, usahanya misalnya mau mengadakan diskon khusus yang dinamakan contoh Agustus Ceria seperti itu ya, yang sudah saya nulis. Mungkin di sini kita akan buat lagi ya, nama diskon mungkin Lebaran Ceria gitu ya kak ya. Dibuat Lebaran Ceria. Kemudian di sini jumlah. Nah, ketika kakak memasukkan diskon di sini, kita sudah menyediakan berbentuk persen, ada juga yang berbentuk rupiah. Nah, jadi di sini misalnya kakak mau memasukkan yang bentuknya di persen, itu bisa tinggal klik di persen. Misalnya 20%, tinggal klik OK. Misalnya di sini kakak mau masukkan yang rupiah, misalnya kakak mau menggunakan diskonnya per barang itu nanti akan didiskon misalnya 2.000 begitu ya. Nah, tinggal klik OK. Kita buat di sini untuk ininya ya kak ya. Lebaran Ceria ini didapat potongan 2.000 per itemnya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk transaksikan. Nah, misalnya di sini untuk pembeliannya kita pembelian paket kenyang tadi ya, Kak ya. Klik lanjut. Kemudian kakak klik di diskon. Nah, ketika kakak tadi sudah buat untuk pilihan diskon yang nanti kakak akan buat, nah tinggal klik saja. Misalnya mau dibuat untuk diberikan di Lebaran Ceria, seperti itu ya kak. Nah, tinggal klik set. Nah, sudah masuk ya. Kemudian lakukan pembayaran. Kita cek. Nah, jadi sudah ada ini ya, tanda Anda hebat 2.000. Kemudian terkait di sini pajak tadi ya kak ya. Nah, setelah diskon kita belajar ke pajak nih. Nah, terkait untuk pajak di sini kenapa tadi transaksinya ada pajak 10%? Nah, karena itu sebelumnya sudah disetting pada ini ya, pada aplikasi itu dimasukkan untuk pajaknya 10%, seperti itu. Nah, misalnya di sini mau hilangkan pajaknya, nah itu tinggal di klik 0 saja, itu nanti sudah otomatis tidak terkena
pajak ya, seperti itu. Pajak sudah 0% ya Kak. Coba kita transaksikan. Misalnya di sini saya beli roti bakar. Lanjut. Nah, otomatis di sini pajak sudah ini ya Kak ya, sudah tidak dikenakan pajak karena tadi sudah di-set pada pajak itu tadi untuk nominalnya 0 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini bisa kita transaksikan. Kita lihat struknya. Nah, berarti di sini sudah tidak dikenakan pajak seperti itu. Jadi intinya ketika kita ingin untuk memasukkan pajak atau tidak, itu otomatis tinggal disetting pada ini Kak, pada manajemen di diskon pajak dan biaya seperti itu. Oke. Nah, terkait di sini untuk Kakak terkait tadi kan saya sudah jelaskan juga ya terkait untuk Kasir Pintar ini juga memiliki fitur PPOB nih Kak. Jadi untuk fitur PPOB di sini gambarnya seperti ini Kak. Jadi ketika di sini Kakak ingin untuk ini ya melakukan pembayaran seperti listrik, PDAM, game itu juga bisa. Kemudian di sini terkait laporan Kak. Nah, jadi di sini kita juga bisa untuk ini ya Kak ya, melihat laporan tadi terkait transaksi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, contohnya seperti ini Kak. Nah, jadi di sini untuk laporan penjualan barang Kakak itu nanti dapat kita lihat di ringkasan laporan ya Kak ya. Seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini Kak, jadi bisa dicek. Kemudian kita ke laporan transaksi penjualan. Nah, laporan transaksi penjualan ini Kak, ini ada transaksi hari ini, bulan ini, tahun ini, dan transaksi penjualan. Nah, untuk kita bisa mengetahui laporan transaksi hari ini, ya otomatis di sini kita klik laporan transaksi hari ini Kak. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat ya Kak ya, untuk transaksi untuk hari ini apa aja seperti itu. Nah, tadi terkait untuk supplier pun itu nanti juga sudah pelanggan, mohon maaf, untuk pelanggan tadi juga sudah tercatat seperti itu, bisa dicek juga. Nah, jadi di sini juga sudah ada Kak laporan penjualan per barang seperti itu. Terkait untuk di sini ada hari ini, 7 hari terakhir, bulan ini dan tahun ini seperti itu Kak. Bisa dicek. Jadi untuk ini ya Kak ya terkait laporan ini. Terkait untuk laporan laba rugi di sini Kak, ini nanti untuk detail rinciannya, Kakak di sini nanti bisa melihat untuk transaksi penjualan. Kemudian di sini untuk harga pokok penjualannya sendiri itu antara pengeluaran ya Kak ya, atau barang yang sudah terjual seperti itu. Kemudian di sini ada pemasukan lain seperti transaksi pemasukan yang dibuat lewat menu keuangan. Kemudian pengeluaran lain, transaksi pengeluaran yang dibuat dari lewat menu keuangan. Nah, jadi di sini jadi kita bisa melihat untuk laba bersih seperti itu Kak. Nah, untuk laba bersih di sini kita juga bisa lihat Kak, untuk di sini juga ada mulai hari ini, kemudian bulan ini, bulan lalu itu juga bisa. Nah, ini nanti untuk Kakak bisa ini ya, untuk mengaktifasi plugin untuk laporan di sini nanti bisa dicek seperti ini. Nah, tadi kan tadi juga terkait ada keuangan ya Kak ya, untuk laporan keuangan. Nah, fungsi dari laporan keuangan sendiri ini adalah agar kita bisa mengetahui pemasukan dan pengeluaran seperti itu Kak. Nah, misalnya kita buat ya untuk
pemasukan hari ini misalnya. Baik. Nah, jadi di sini bisa kita pilih untuk pemasukannya, pengeluarannya misalnya di sini ya. Kita buat di sini 15.000. Kemudian catatannya misalnya 15.000 ini mau dibuat beli seperti contohnya Nah, untuk seperti ini ya. Nah, kemudian untuk di sini Kak, terkait di sini kan ada tanda centang, samaan centang untuk ini ya, ambil dari cash drawer. Cash drawer itu dalam artian ini pemegang laci Kak, seperti itu. Atau uang pada laci ya, yang ada pada toko atau usaha Kakak. Nah, misalnya di sini ingin centang, otomatis di sini Kakak harus ke menu shift Kak. Nah, jadi di sini Kakak bisa sudah masuk ya untuk terkait pencatatan pengeluaran seperti itu Kak. Yang dimana bedanya ketika kita menggunakan ini Kak untuk menu keuangan ini nanti untuk laporannya kita ceknya pada laporan arus keuangan seperti itu Kak. Nah, terkait dari cash drawer tadi, di sini kita aktivasi di menu shift. Nah, jadi untuk menu shift sendiri ini kita bisa melihat untuk real time terkait untuk pengeluaran dan pemasukannya ya. Nah, jadi ini seperti laci, seperti itu kan. Ini kan ada pilih cash drawer, Kak. Nah, jadi nanti kita bisa klik tambah, misalnya akan tambah untuk nama, misalnya ada nama staf Kakak yang pemegang laci tersebut, seperti itu kan. Nah, saya di sini klik ya. Nama saya, misalnya ya. Kemudian di sini untuk masukkan saldo, misalnya untuk saldo modalnya sendiri dalam hari itu, misalnya 500.000 seperti itu. Nah, ini Kakak harus klik mulai shift. Mulai. Nah, jika di sini untuk Kakak sudah mulai, otomatis kan ini nanti akan merekap Kak. Ya kan? Contoh lah, ketika kita di sini nanti ketika kita ke menu keuangan. Kemudian di sini kita masukkan pengeluaran, misalnya di sini untuk pengeluarannya 20.000. Untuk catatannya untuk fotokopi begitu ya Kak ya, di fotokopi. Nah, di sini tinggal centang saja, ambil dari cash drawer, simpan. Nah, kita bisa cek. Kemudian rekap. Nah, otomatis ini sudah akan tercatat Kak terkait untuk ini ya, pengeluaran dari cash drawer tadi seperti fotokopi, misalnya biaya akomodasi seperti transportasi dan lain-lain itu bisa dicatat melalui fitur ini. Nah, jadi kita juga sudah bisa lihat nih Kak, untuk saldo yang tadi sudah kita masukkan pada cash drawer, ya kan? Itu kan tadi berkurang 20.000 untuk fotokopi. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk saldonya tinggal 480.000 untuk saat ini, seperti itu. Nah, jika sudah, otomatis di sini kita bisa untuk jika sudah melakukan transaksi pada hari itu juga. Nah, ini kita bisa akhiri dulu Kak untuk bisa melihat untuk report dari ini ya, fitur shift. Nah, jadi ketika kita akhiri shift, nah ini kita sudah ada ininya ya Kak ya, untuk nominal tadi. Ini bisa dilihat dari cash drawer laci atau pendapatan atau laporan, laporan pada aplikasi itu apakah sudah sesuai atau belum. Jika misalnya sudah sesuai, otomatis tinggal input di sesuai ya, seperti ini. Nah, catatannya misalnya sesuai seperti itu. Nah,
Kita tinggal klik oke. Nah, otomatis di sini kita tinggal lihat rekapannya seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya untuk informasi penggunaan dari atau demo dari aplikasi kasir pintar terkait F&B di sini mungkin dari sini, Kak. Nah, Kak Sony di sini mungkin apakah ada ini Kak pertanyaan mungkin bisa dibantu? Iya Kak Boni. Terima kasih Kak Boni. Ini udah banyak banget interaksinya Kak. Udah banyak yang tanya nih Kak. Mungkin saya prioritaskan dulu ke atas nama MIB Family ya. Silakan MIB Family. Tadi raise hand soalnya. Boleh diaktifkan mic-nya Kak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini akhirnya ketemu software POS yang menurut saya cukup bisa dikatakan terjangkau lah buat UMKM dan lumayan powerful dibandingkan beberapa yang pernah saya coba dengan harga yang cukup masuk lah, worth it. Cuman tentunya beberapa POS pasti punya kelebihan kekurangan. Cuman yang selalu saya banggakan di Kasir POS ini, customer service-nya cukup cukup aware, cukup jadi Senin sampai hari libur pun dilayani gitu, dari pagi sampai malam. Jadi ketika ada trouble itu cukup cepat dan menerima masukan-masukan karena kan namanya aplikasi tentunya perlu pengembangan. Pasti setiap customer punya bisnis yang berbeda-beda, tentunya nggak semuanya bisa tercover karena kan bukan customer. Jadi tentunya pengembang pun butuh masukan. Nah ini untuk terkait hal itu mungkin sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa aja yang perlu saya sampaikan, terutama untuk karena kan saya kebetulan di makanan ya, toko kue dan roti. Jadi sekarang itu kan eranya online, nggak hanya offline, dan cukup rame sekarang dengan kondisi pandemi saat ini, sehingga perlu aplikasi yang bisa untuk menjembatani, untuk memudahkan sistem sehingga sehingga memudahkan proses kerja gitu. Pertama mungkin untuk masukan itu kita kan mainnya kan di GoFood dan GrabFood juga. Alangkah baiknya mungkin selain tadi yang sudah dijelaskan dikasih menu untuk bisa input harga sendiri, karena memang kan kalau GoFood, GrabFood kan kurang lebih up-nya 20%. Mereka komisinya 20%, sehingga up-nya 25% untuk sama harga di toko ya. Nah, cuman kendalanya di sini kan saya masih input manual ya, untuk memberikan diskon produk-produk tertentu. Nggak semua, kalau semuanya kan secara totally sudah ada menu diskon. Nah, tetapi untuk produk, misalkan produknya ada A sampai Z, nah saya mau ngasih diskon khusus untuk produk A, B, C. Nah, supaya nggak nginput ngelihat tabel ini saya kasih diskon 10% atau kita kasih diskon 15%. Nah, itu mungkin bisa dikasih menu untuk bisa nginput per produk diskonnya. Terus kemudian sama ini yang beberapa kali juga saya komunikasikan dengan customer service-nya supaya ada kebetulan kan untuk aplikasi yang selanjutnya Kasir Pintar kan sinkronisasi juga dengan aplikasi yang lain. Cuman kebetulan kemarin saya pernah trial 3 hari, kayaknya belum pas untuk bisnis saya. Dan saya masih bisa manfaatkan untuk proses pesanan. Jadi kan ada menu pesanan. Cuman masalahnya di kita adalah selain pembelian hari ini,
itu kan ada beberapa pesanan kue yang untuk hari-hari selanjutnya. Nah, untuk memudahkan bagian produksi itu kan harus di print ya, supaya nggak ngelihat dikit-dikit ngelihat HP, dan itu kan agak ribet ya. Nah, tetapi ketika pesanan untuk hari berikutnya kita print itu yang muncul di print-printannya itu tetap hari ini. Nah, agar masukan saya ada menu yang bisa ada tanggal untuk pesanan-pesanan sesuai tanggal berikutnya. Jadi yang keluar nggak hari ini. Bisa sih saya akali di menu keterangan, cuman agak ribet gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan dikasih menu tanggal, sehingga kapanpun saya print hari ini, pesanannya buat besok tetap tanggalnya itu besok. Mungkin itu saja sementara masukannya. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau boleh tahu ini atas nama Bapak siapa? Dan dari Saya mana? Pak Imam yang Bunda Juli Pintaro. Oh, Pak Imam dari Bintaro ya. Ya, makasih Kak sarannya. Iya. Nanti coba kita sampaikan. Ya, untuk yang selanjutnya ini yang udah raise hand Kak Ferry ya. Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Ya. Halo. Halo Kak. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya mau nanya, Siang, Kak. apa namanya, itu data pelanggan bisa diekspor ya? Lalu itu yang pertama. Terus semua yang tadi dijelasin itu bisa dilakuin di back office sama sekalian posnya atau sendiri-sendiri. Soalnya kan saya pernah pakai pos lumayan ternama juga, itu back office sama posnya sendiri-sendiri. Tapi saya lihat di sini kok pos sama back office-nya kok bisa nyambung gitu. Itu gimana? Itu yang kedua. Terus udah sih itu aja deh. Makasih ya Pak. Makasih Kak. Ya, silakan Kak Foni, ada tanggapan mungkin? Wah, banyak yang rame nih interaksinya. Ya, terima kasih Kak sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi di sini untuk terkait untuk ekspor, ini bisa ya di Kasir Pintar. Jadi terkait untuk back office ini memang adalah fasilitas dari aplikasi Kasir Pintar Pro, yang dimana di situ nanti kakak juga bisa juga untuk memantau laporan secara detail juga. Dan terkait untuk ekspor ini, kakak tinggal ke buka back office, kemudian di database Kak. Nah di situ nanti juga sudah ini ya ada database pelanggan. Nanti kakak tinggal untuk ekspor, klik ekspor seperti itu Kak. Oh, oke. Nah, mungkin itu Kak penjelasan dari saya. Terus mau tanya satu lagi. Pertanyaan lain. Itu kan semua yang dijelasin tadi ini kan di Kasir Pintar Pro ya. Terus kalau Benar Kak. misalnya apa namanya? Berarti Kasir Pintar Pro cuma 50.000 aja, atau yang dijelasin tadi ini udah lengkap sama bisnis account, sama ingredient, sama macam-macam gitu. Oke. Baik, di sini bisa saya jelaskan bahwasanya untuk aplikasi Kasir Pintar ini untuk biayanya atau harga aplikasi itu dikenakan 50.000. Nah, berbicara terkait plugin ini adalah fitur tambahan Kak. Yang namanya fitur tambahan, otomatis di sini nanti untuk Kakak pasti ada biaya tambahannya lagi ya Kak, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri setiap plugin itu berbeda-beda. Mulai dari harga 25 sampai di 50.000. Seperti itu. Ini opsional sih Kak, sesuai kebutuhan, seperti itu. Kak, maaf, untuk yang plugin itu apakah ininya bulanan atau sekali bayar di depan?
Oke, terkait plugin ini pembayarannya ini per bulan ya Kak? Karena untuk fitur-fitur plugin ini kan juga otomatis itu tidak hanya satu fitur saja yang nanti Kakak dapatkan, namun dari beberapa plugin yang nanti Kakak aktivasi, otomatis nanti akan mendapatkan beberapa layanan fitur yang banyak juga seperti itu Kak. Dan untuk di sini terkait untuk pembayaran plugin sendiri ini kan nanti itu pembayarannya sama ya, langsung pada koin premium yang dimana itu nanti pembayarannya akan disamakan dengan pembayaran harga aplikasi per bulan pembayarannya ya Kak. Bagaimana Kak Ferry dan Kak Kristiono? Ada tanggapan? Oke, saya rasa jelas ya Kak ya. Mungkin saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kak Ganda, mungkin Anda bisa open mic-nya. Halo, Halo Kak. iya terima kasih ya udah kasih kesempatan buat kita bertemu di sini lewat Iya. webinar ini bagus banget nih. Ya, saya mau tanya nih, sebenarnya udah di kolom komentar cuma takutnya ke skip aja. Jadi kira-kira gimana ya caranya untuk kelola stok kemasan atau tas plastik? Jadi kan setiap transaksi kan ada mengurangi stok kemasan ya, contoh kayak kemasan minuman, kopi gitu ya. Nah, terus ada plastik juga. Nah, kalau kemasan kan sesuai jumlah barangnya, dan kalau plastik kan biasanya per transaksi. Nah, itu gimana ya kira-kira cara kelolaannya gitu? Jadi biar kita bisa cek stok kemasan dan plastik terus. Itu aja, terima kasih. Baik Kak, sebentar. Tunggu ya Kak. Iya. Baik. Nah, jadi kalau untuk ini ya Kak ya, untuk cara mengurangi stok kemasan atau plastik ya. Iya. Nah, ini untuk Kakak itu bisa menggunakan bahan baku Kak. Menggunakan plugin ini ya Kak ya, ingredients nantinya, seperti itu. Nah, kalau untuk ininya Kak, per transaksi untuk tas plastiknya, ini nanti untuk Kakak bisa menambahkan untuk per barang, seperti itu. Barang sendiri maksudnya. Seperti itu ya Kak. Oke. Itu ya. Salah satu caranya harus kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Karena memang untuk bahan baku sendiri kan tujuannya untuk memotong stok tadi kan, seperti itu. Dan untuk transaksi sendiri terkait untuk kita bisa mengetahui juga, otomatis kita juga harus menginput barang ya, untuk yang tas plastik tadi, seperti itu Kak. Oke nih, ya itu aja. Terima kasih. Baik Kak, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya ini mungkin saya coba lihat kolom komentar lagi ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Baik, Kak Son. Mbak Nur Wahyuni. Ini Mbak Nur Wahyuni ini dia mbaknya jualan ayam pok nih. Terus kalau misalnya pelanggan minta 2 atau 3 rasa, itu setting variannya gimana ya Kak Foni? Mohon maaf Kak, bisa diulangi lagi Kak Sony? Oh iya, baik. Jadi ini ada Kak Nur Wahyuni. Jadi Kak Nur Wahyuni ini jual ayam pok. Terkadang pelanggan mintanya 2 varian rasa atau 3 varian rasa nih. Nah, kalau misalnya cara nge-setting variannya 2 ini varian gimana rasa. ya? Iya Kak. Varian rasa. Baik Kak, jadi terkait di sini kalau untuk Kakak di sini kan jual ini kan ada jual ayam pop yang dimana itu ada beberapa varian rasa. Nah, cara inputnya ketika di situ Kakak klik yang tadi Kak di variasi 1 tadi kan sudah saya informasikan kan bahwasanya di situ kan bisa input untuk rasanya. Nah, misalnya di situ rasanya itu bisa di-combine, otomatis ketika ini Kak input itu bisa langsung untuk di input saja misalnya rasa barbecue sama rasa ayam. Nah, itu tinggal klik saja ketika edit untuk input varian tadi seperti itu Kak, di rasa ya. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak caranya Kak. Atau mungkin di sini bisa saya
tunjukkan ya supaya lebih jelas. Baik, Kak. Nah, jadi di sini kita ke transaksi penjualan. Kemudian di sini ada misalnya ya. Tadi kan roti bakar. Kemudian di sini klik di coklat. Kemudian di sini small. Nah, jadi di sini sudah ada. Klik di roti bakar. Kemudian small. Nah, jadi tampilannya seperti ini, Kak. Nah, atau mungkin itu Kak yang dimaksud atau mungkin ada pertanyaan lain? Maaf Kak, itu kan jadi 2 item pembeliannya. Maksud saya 1 item tapi rasanya ada 2 atau 3 gitu. Oh, baik. Berarti yang ini yang dimaksud adalah toppingnya seperti itu ya, Kak ya? Iya betul. Oke, baik. Di sini bisa saya bantu jelaskan. Klik barang atau jasa ya Kak. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan add-on ini Kak. Jadi add-on ini bisa digunakan untuk ini ya seperti topping. Misalnya Kakak jual kayak contoh Catem kan pasti ada ininya ya Kak ya. Ada seperti boba dan lain-lain. Atau tambahan. Nah ini tadi untuk Kakak kan tadi ayam pop ya. Iya. Ayam. Oke baik. Ini contohnya seperti ini Kak. Jadi tinggal klik ayam pop. Kemudian ini stoknya kita buat unlimited. Maaf Kak, screen-nya nggak keluar. Oh, screen-nya tidak keluar. Sebentar ya Kak, mohon maaf. Nah, kemudian di sini untuk Kakak bisa ketika sudah masukkan untuk ini ya input barangnya ayam pop seperti itu, kemudian di sini tinggal masukkan harga dasar. Misalnya 10.000 dijual 13.000. Nah, untuk di sini klik simpan. Nah, ayam mohon maaf Kak sebelumnya ya. Saya ulangi lagi supaya tidak bingung Kak. Kemudian klik di tambah barang dulu Kak. Kita masukkan di ayam pop tadi.
Kemudian masukkan kode harga dasar, harga jual. Nah, kemudian di situ kan ada di bawah Kak, ada kategori tadi. Nah, itu bisa tambah di makanan ya, yang tadi sudah pernah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini untuk ayam pop kan sudah terlihat Kak ya. Nah, ini kita bisa Nah, jadi di sini bisa kita tambahkan untuk di add-on tadi, Kak. Kan ayam pop tadi udah. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan untuk toppingnya tadi, misalnya barbecue tadi ya, Kak ya. Misalnya di situ untuk harga tidak, misalnya tidak dijual gitu ya untuk toppingnya. Nah, bisa klik simpan. Tambah lagi, misalnya di situ rasa keju seperti itu. Kemudian klik kode barang, harga jual dibuat 0 Kak. Nah, tinggal ke kategorinya di add-on. Kemudian klik simpan. Nah, bisa kita coba untuk transaksikan ya Kak ya. Nah, ayam pop tadi klik. Nah, kemudian di sini pilih add-on. Kemudian di situ ada barbecue dan cheese ya. Klik. Nah, sudah tertera ya Kak di situ ya, sudah jelas. Kemudian klik OK. Klik lanjut. Bayar. Tetap ya. Pembayarannya di 26. Kita lihat untuk struknya. Nah, itu sudah tertera Kak untuk rasanya ya atau toppingnya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak di sini ada makanan yang biasanya ada topping, itu bisa ditambah di database dan itu nanti tinggal untuk ditambahkan di add-on seperti itu ya Kak. Nah, mungkin dari sini apakah sudah jelas Kak? Sangat jelas Kak Foni, terima kasih. Oke, baik Makasih. Kak, sama-sama. Ya, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kalau misalnya pertanyaan yang belum bisa kejawab, nanti bisa dilemparkan ke teman-teman telemarketing atau ke CS kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dari Kak Angga. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak Angga? Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Angga. Cuma mau tanya satu hal aja sih. Kalau di dalam bar itu kan kita melakukan sebuah inventory yang dari ini masih tentang bahan baku sih sebenarnya. Yang saya tanyakan di sini gimana kalau misalnya kita bisa atau masukan untuk kasir pintar membuat satu form atau satu tempat untuk menginput data-data ataupun menginventory barang-barang yang berhubungan dengan liter atau cairan. Karena di sini kita pakai sirup, ya soft drink, bubuk-bubuk juga kita pakai, terutama sih sebenarnya di cairan, di sirup. Jadi untuk selain yang tadi kita bareng-bareng perhatikan, kita harus input manual dulu bahan bakunya, lalu kita input juga di situ nama dari bahan baku tersebut atau satu kesatuan dari bahan baku tersebut. Itu agak kayak gimana ya, agak riskan dalam kalau misalnya kita lagi rush hour atau kita lagi rame, kita untuk kasirnya menginputnya, mencarinya agak sedikit sulit. Gimana kalau misalnya kasir pintar mungkin ke depannya bisa menyediakan untuk bahan bakunya di halaman terpisah dari item-item yang kita jual. Dan untuk form ataupun inventory untuk kita para yang jual minuman-minuman, jadi kelihatan jadi per liter gitu. Terima kasih.
Oke, Kak. Sebelumnya di sini yang dimaksud untuk bahan baku yang tadi Kakak jelaskan itu sudah akan terkalkulasi otomatis, mohon maaf, atau bagaimana ya, Kak? Yang terkalkulasi otomatis kan tadi di bahan bakunya kita harus masukin manual ya. Maksud saya di sini gimana kalau Benar. misalnya nanti dipisah. Jadi antara bahan baku dan item yang kita jual itu nggak nyampur jadi satu gitu. Misalnya kan kayak tadi nasi goreng, ada nasi, ada ayam, ada nasi goreng. Jadi semuanya jadi satu di satu halaman gitu. Apakah bisa kalau misalnya nanti itu untuk kedepannya itu dipisah jadi bahan baku untuk page bahan baku aja, item aja, tapi tetap untuk stepnya kita kan sudah mengetahui nanti kalau misalnya kita emang jual nasi goreng satu porsi, yang akan keluar adalah nasi goreng dan ayam yang sudah termasuk dalam bahan baku tersebut gitu loh. Baik, Kak. Sebelumnya di situ opsional Kak bisa disetting ya. Jadi misalnya ketika Kakak tadi ke menu ini ya, ke menu barang ya. Jadi untuk ketika Kakak tadi ke menu barang, oh sebentar Kak, saya share screen dulu ya. Oke. Baik, jadi ketika Kakak tadi sudah ke menu ini ya, manajemen barang atau jasa, kemudian di sini untuk Kakak ketika input itu bisa ini Kak, bisa dicentang atau uncentang untuk tampilannya seperti itu Kak. Transaksinya, tampilkan di transaksi atau tidak seperti itu. Nah, bisa di ya. Kita buat transaksi penjualannya. Nah, jadi kan sudah tidak ada ya Kak ya? Bisa dicek. Iya, iya. Oke. Jadi bisa dibuat seperti itu ya Kak? Iya. Oke. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Angga. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, nanti bisa dilanjutkan sama Kak Foni untuk dikasihkan beberapa kuis ya. Ini dari Kak Iwan Setiawan. Mungkin boleh di open mic-nya Kak. Baik, terima kasih. Halo Kak Iwan. Maaf nggak dibuka videonya lagi rame. Iya Kak, nggak apa-apa. Saya mau nanya ini, kan kebetulan saya di makanan. Ada beberapa meja. Nah, kendala saya itu meja terisi, tapi mau diinput dulu pesanan-pesanan biar nanti pas keluar si customer itu kita tinggal klik langsung print. Adapun nanti kalau ada tambahan bisa diedit. Nah, itu saya yang kurang paham. Mungkin bisa dibantu untuk prakteknya. Terima kasih. Oh baik Kak, yang dimaksud di sini untuk Kakak bisa ini Kak bisa membuat fitur pesanan ya, bisa memanfaatkan fitur pesanan pada aplikasi. Nah, contohnya sebagai berikut Kak. Nah, jadi kita ke transaksi penjualan ya, Kak. Nah, kemudian misalnya ada yang beli ayam. Kemudian lanjut. Nah, jadi di situ untuk Kakak perlu diperhatikan di sini untuk misalnya pembelian ayam tadi ya, Kak, ketika sudah akan ditransaksikan, klik tiga titik ya di pojok bawah pojok kanan bawah seperti ini. Nah, jadi itu sudah ada untuk template buat pesanan seperti itu, Kak.
Nah, jadi di sini sudah juga ada nomor mejanya, Kak. Nah, misalnya mau diketik nomor mejanya, di sini nomor meja 15 seperti itu ya, Kak. Jumlah orangnya 1 atau mungkin lebih itu juga bisa, atau 2 seperti itu. Kemudian di sini Kakak bisa tampilkan harga jika memang ingin ditampilkan untuk harganya. Kemudian klik simpan baru, Kak. Nah, otomatis nanti di menu transaksi penjualan itu nanti sudah ada muncul ya, Kak, ya di atas yang ada pesanan, gambar pesanan ya, Kak, ya. Ya, ya, ya. Di pojok kanan atas. Oke. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat ya, Kak. Kemudian diklik lanjut, bisa dilakukan pembayaran. Bisa kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa untuk masukkan di pesanan, di menu pesanan dulu ya, seperti itu, Kak. Nah, mungkin dari sini apakah sudah jelas, Kak? Ini kan itu kan maaf Mbak, itu kan satu transaksi misalnya. Nah, saya pernah nyoba itu. Pas saya nyimpen ada beberapa meja. Nah, mau ngecek yang meja yang lain itu saya suka bingung. Misalnya ada 2 meja atau 3 meja dulu. Nah, pas dipilih salah satunya gimana? Itu kan satu meja. Kalau satu meja itu kan bisa langsung. Ini kalau lebih daripada satu gitu Mbak, gimana? Oke. Berarti di sini yang dimaksud adalah misalnya lebih dari 1 ya. Jadi Ya. kan itu sudah ada tulisan mejanya, Kak. Jadi misalnya Ya. Kakak akan membuat di pesanan lagi, otomatis nanti Kakak bisa buat pesanan lagi. Misal contohnya seperti ini, Kak, ya. Nasi kerawu, lanjut, kemudian klik 3 di pojok kanan bawah, nomor meja. Di sini klik OK. Kemudian di situ klik simpan baru. 1 pesanan, terlihat 1 pesanan. Kemudian lagi, ada yang melakukan pemesanan lagi. Lanjut. Kemudian klik 3. Misalnya meja 14, meja lain gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Kemudian klik simpan baru. Nah, itu sudah ada kan, ada 2 pesanan. Nah, kemudian untuk cara melihatnya itu sudah akan terlist, Pak. Sudah terlist ya Ya, di situ ya. betul. Nah, sudah jelas Sehingga Bapak kalau dari sini? ditransaksikan itu akan hilang. Betul. Jika nanti ditransaksikan, itu nanti akan hilang ya. Misalnya seperti ini tadi ya. Tadi kan ada 2 pesanan, Pak. Ini sudah kita, nah, otomatis kan tinggal 1 pesanan, Pak. Kalau sudah ditransaksikan ya, Pak ya. Ya, betul, Oke. siap, siap. Kalau edit misalnya mau pembayaran tapi ada tambahan pesanan gimana, Mbak? Nah, kalau untuk edit, kemudian di sini untuk tambahan pesanan lagi nih. Ya. Tinggal klik. Kemudian di sini untuk Bapak tinggal pilih saja. Misalnya nanti untuk mau tambah es teh begitu ya. Ya, ya. Nah, tinggal klik saja menu database-nya, tinggal klik lanjut, kemudian bayar. Sudah, Pak, beres. Baik, terima Ya, kasih. struk. Nah, yang tadinya nasi kerawu aja kan, otomatis nanti tadi Bapak sudah klik pesanan, kemudian klik es teh sudah bertambah. Seperti itu. Kalau maksudnya yang split itu apa, Mbak? Itu yang ada tulisan split itu maksudnya apa? Split, oke. Sebentar ya, Pak. Nah, split di sini ada ayam pop, kemudian nasi goreng, misalnya seperti itu ya, Pak ya. Klik lanjut. Nah, kemudian kita input lagi di pesanan. Oke. Kemudian di situ kita klik. Nah, split ini maksudnya adalah barang barang yang masih ini ya, Kak ya. Yang dibagi 2 seperti itu. Nah, jadi seperti ini, klikkan misalnya ada 2 ini ya. 2 orang seperti itu. Nah, misalnya kalau untuk 2 orang tersebut, misalnya itu mau bayar sendiri-sendiri, nah itu bisa Bapak split itu. Jadi
Heeh. Nah, misalnya untuk orang yang pertama mau bayar yang ayam pop, nah otomatis bisa lanjut, kemudian klik bayar, kemudian set di uang pas. Nah, kemudian yang nasi goreng, kemudian lanjut. Jadi bisa, maksudnya fungsi split itu bisa membayar satu per item gitu ya, pembayaran per item barang seperti itu, Pak. Jadi maksudnya satu meja patungan ya. Nah, seperti itu, kayak misalnya kayak ada temenan nih, ya kan? Ya, Nah, itu kan biasanya kan pembayarannya sendiri-sendiri kan, kalau anak muda biasanya, Pak ya. Nah, kayak ya gitu. betul betul. Oke, terima kasih, jelas Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Nah, Bapak, sebelumnya kalau untuk fitur yang tadi Bapak ini ya, yang Bapak inginkan terkait untuk fitur pesanan tadi itu sudah tersedia di plugin bisnis account ya, Pak, yang dimana untuk pembayaran per bulannya dikenakan 50.000 seperti itu. Baik, terima kasih Kak Moni, terima kasih Pak atas sarannya juga.